Dan pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda menuju ke Tanjung Pasir untuk melihat keterangan pers yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Kemudian Kepala Polisian Daerah Banten, kemudian Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3, Korem, Pangdam Jaya juga hadir di sini. Kemudian Gubernur Banten, lalu kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut hadir di sini. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah di beberapa hari yang ke Satuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, untuk kemudian kita sama-sama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini, agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4, kebetulan beliau juga hadir di sini. Saya bersyukur beserta dengan seluruh wakil Komisi 4 ya, hadir di sini. Mudah-mudahan beliau bisa melihat langsung sehingga nanti di dalam laporan kami juga lebih mudah untuk menyampaikannya. Saya kira demikian, barangkali dari Pak Menteri ATR, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri KKP yang kami hormati, Pak Menteri Lingkungan Hidup yang kami hormati, Pak Wamen, Pak Kasal, Pak Kabarenkam, Pak Bakamla, Ketua Komisi 4 dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, dan kawan-kawan media massa yang kami hormati. Pertama-tama mengucapkan apresiasi dan terima kasih sekali atas inisiatif Kementerian KKP di bawah komandonya Pak Menteri KKP, Bapak SW Trenggono, Sakti Wahyu Trenggono, membuktikan bahwa hari ini Pak Trenggono betul-betul sakti wahyunya karena bisa menghadirkan kita semua, dan kegiatan ini membuktikan bahwa negara hadir, negara datang dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan juga dalam rangka menegakkan peraturan-peraturan, menegakkan peraturan perundang-undangan, dan menegakkan prinsip-prinsip bernegara, ditekankan sebagai komitmen menjaga res publica secara bersama-sama. Kami dari Kementerian ATR BPN ingin menyampaikan beberapa hal, melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis, maupun kondisi faktual material yang ada dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang berada di dalam bawah
laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di cocokkan. Dan setelah keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Kalau sudah berusia 5 tahun, maka harus proses dan perintah pengadilan. Karena sertifikat tersebut rata-rata terbuat pada tahun 2022, 2023, maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Demikian penjelasan kami dalam kesempatan yang baik ini. Moga-moga ini dimengerti masyarakat dan sekaligus ini menjadi pembelajaran kepada semua pihak. Kami terima kasih, kami apresiasi sekali karena masyarakat dimanapun sehingga bisa ketahuan siapa pemiliknya, termasuk dalam birokrasi ini tidak bisa dalam aplikasi ini akan ketahuan tanah di sini atas nama siapa. Sini atas nama siapa ketahuan, sehingga tidak ada bisa lagi yang diumpetin kalau udah bicara masalah digitalisasi dalam sistem pertanahan. Demikian penjelasan kami. Oh ya, satu lagi. Dan pada hari ini pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena itu kami mempunyai yang karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah APIP. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri ATR BPN. Berikutnya kami mohon dari Ibu Pimpinan Komisi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri, yang saya hormati para jenderal, pejabat militer maupun sipil yang saya hormati, dan saudara-saudara wartawan sekalian. Hari ini saya beserta beberapa pimpinan Komisi 4 melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini. KKP dan
Pak Menteri bahwa pagar laut ini akan dicabut, dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat-sertifikat yang ada sudah kita jelaskan, sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Kasal, penting juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri dan Ketua Komisi 4 DPR. Alhamdulillah pada hari ini telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Dan sesuai dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut, yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah Spot Maral atau staf potensi maritim Angkatan Laut. Jadi kita bertekad untuk membantu kesulitan masyarakat semaksimal mungkin. Demikian, terima kasih. Cukup ya, saya kira ya. Nah, silakan. Pak izin Pak, mau tanya soal beberapa hal. Pertama soal update dari KKP, update pemanggilan nelayan yang sudah diperiksa sejauh ini seperti apa hasilnya. Terus kedua soal target daripada pembongkaran ini kapan. Dan yang terakhir dari DPR sendiri Ibu, izin pengawalannya nanti sejauh mana, karena ini akan terus berjalan dan panjang Bu kira-kira kasus seperti ini. Ya, jadi kalau pemanggilan terhadap sekelompok nelayan yang mengatasnamakan katanya memasang, sudah kita panggil kemarin jam 9 mereka datang, sudah beberapa kali sebetulnya, tapi kemarin mereka mengatakan mewakili karena itu adalah kelompok-kelompok dan ada mereka membuat list dan semua. Tapi ini membuat list nama-nama nelayan siapa saja yang memasang. Ya silahkan saja, tapi yang pasti ini masih dalam proses terus penyidikan begitu. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Kalau target pembongkaran tentu ini masif ya, ada unsur masyarakat nelayan juga, ada unsur dari kita, dari kita itu kekuatannya 460. Lalu kemudian dari TNI Angkatan Laut ada 750, ya. Lalu kemudian dari Kodam Jaya 360, dari Pak Kabar Rakam ini. Jadi nelayan ada 1000 lebih ya yang akan bekerja. Jadi rasanya nanti para teman-teman media juga bisa melihat. Ya, tapi yang pasti kita akan bersama dengan seluruh yang ada di sini bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan dan membongkar pagar laut tersebut, begitu. Kenapa? Wah, ini udah masih gotong royong ini, ya gotong royong kalau dananya. Saya terus terang aja khawatir ditanya itu juga sebetulnya, tapi itu gotong royong semua kalau kita lihat-lihatan nih sama Pak.
tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan itu. Kemudian tadi yang kenapa? Bambu, ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti. Lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau, ya itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan, begitu. Belum semua gotong royong saja, gotong royong. Ya. Kenapa? Masyarakat ikutnya. Begitu? Ya, kami dari DPR pasti akan terus mengawal kasus ini. Karena secara periodik kita juga mengadakan rapat dengan KKP dan kita juga bisa meninjau langsung ke sini, dan juga kami juga minta pada masyarakat tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain mengenai sertifikat-sertifikat yang ada di tempat-tempat lain. Terima kasih. Pak Menteri, satu lagi Pak Iqbal dari Metro TV. Ini artinya penyelidikan dari Kementerian KKP masih akan dilanjutkan. Dilanjutkan. Barang bukti yang ada. Ya. Dan apakah nanti nama PT tersebut akan diungkapkan ke publik dalam konferensi pers? Nama PT yang nyebut Pak Menteri ATR. Tidak akan menjadi bagian dari penyelidikan. Ya tentu pasti akan kita tanya juga. Ya. Tapi sudah dipastikan penyelidikan Masih berjalan. Iya. Oke ya. Terima kasih Bapak. Oh iya, ambil Pak. Terus kita kemana Pak, ini? gua kemana? Booking atau gimana? Sudah. Masih setengah? Belum kita ada kagak dulu. Oke. Bentar. Kemana? Ini gua nggak doorstop ya. Kakak. Cek. Udah naik sih, Alit naik. Ya udah, ayo naik. Tadi aja yuk. Ada ini dari tadi nggak diturun-turunin loh. Pemirsa, kita sudah simak bersama pernyataan dari konferensi pers yang dilaksanakan oleh Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Komisi 4, dan juga Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, di mana dalam pernyataan yang paling penting diantaranya adalah mengenai sertifikat yang berada di luar garis pantai ini akan dicabut karena masih berusia di bawah 5 tahun dan telah dianggap sebagai cacat prosedur. Dan pemirsa, informasi selengkapnya mengenai pencabutan pagar laut di kawasan Tangerang, Banten yang akan lebih lengkap disampaikan di program Kabar Siang saat lagi. Saya Rena Kusuma, mewakili klub tugas. Terima kasih, sampai jumpa.